Saya Nina Febriana dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2280250051. Nah, kali ini aku akan membahas bahasa baku, mulai dari pengertiannya, cara penggunaannya, maupun perbedaan mana bahasa baku yang benar dan bahasa baku yang salah. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu bahasa baku, yuk simak video ini. Mengenal kata baku dan tidak baku. Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang resmi. Kata baku biasanya terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ini digunakan dalam situasi formal, misalnya di sekolah, surat resmi, atau karya ilmiah. Sedangkan pengertian kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata ini sering dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing, atau kebiasaan sehari-hari. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan santai. Ciri-ciri kata baku yaitu sesuai dengan ejaan resmi atau puebi, tidak dipengaruhi logat atau daerah, bentuknya seragam dan diakui secara nasional, dipakai dalam buku, surat kabar, dan dokumen. Sedangkan ciri-ciri kata tidak baku yaitu tidak sesuai dengan ejaan baku, terpengaruh bahasa daerah atau percakapan lisan, bentuknya sering berubah-ubah, jarang dipakai dalam tulisan resmi. Contoh kata baku yang pertama, aktivitas menggunakan V, bukan aktivitas menggunakan F. Yang kedua, Februari bukan Februari, yaitu menggunakan F bukan P. Yang ketiga, risiko bukan resiko, bedanya adalah RI dan RE. Yang terakhir adalah apotek bukan apotik, perbedaannya adalah E dan I. Kata tidak baku adalah kata-kata yang terdapat dalam tanda kurung, yaitu aktivitas, Februari, resiko, dan apotik. Itulah contoh kata tidak baku. Kapan menggunakan kata baku? Nah, kata baku dapat kita gunakan saat menulis makalah atau laporan sekolah, saat berbicara dalam presentasi resmi, saat menulis surat dinas atau undangan formal, dan terakhir saat membuat karya tulis ilmiah. Disitulah kita dapat menggunakan kata baku. Kesimpulannya adalah kata baku digunakan untuk situasi resmi, sedangkan kata tidak baku hanya cocok untuk percakapan santai. Biasakan menggunakan kata baku agar bahasa kita lebih rapi dan benar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengertian bahasa baku dan tidak baku, ciri-cirinya, penggunaannya, dan perbedaannya. Sekarang aku akan menjelaskan manfaat dari penggunaan bahasa baku, yaitu meliputi 4 tujuan bahasa baku. Yang pertama adalah pemersatu bangsa. Yang kedua, pemberi kekhasan. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Yang keempat, sebagai kerangka acuan. Nah, dari keempat manfaat tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, menjadi pemersatu. Maksudnya adalah menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, budaya, adat istiadat, bahasa daerah. Nah, bahasa baku merupakan kesatuan yang meliputi dari bahasa-bahasa yang ada di bangsa Indonesia yang menjadi pemersatu dari perbedaan suku dan budaya. Yang kedua, sebagai pemberi kekhasan. Maksudnya adalah bahasa baku adalah ciri khas bahasa dari bangsa Indonesia sebagai pembeda dari bahasa bangsa lainnya, dan juga sebagai rasa bangsa, sebagai nasionalisme bangsa Indonesia.
Yang ketiga, sebagai pembawa kewibawaan. Maksudnya apa? Adalah sebagai tingkat keprofesionalan dalam penyampaikan, seperti penyampaian pidato atau hal lainnya, maupun penulisan dalam surat. Itulah yang membawa wibawa kita menjadi naik karena tingkat keprofesionalannya dalam menggunakan bahasa baku. Nah, yang keempat, sebagai kerangka acuan. Maksudnya apa? Adalah tingkat bagaimana kita bisa membedakan mana bahasa yang benar dan mana bahasa yang salah. Jadi, manfaat dari penggunaan bahasa baku adalah kita dapat membedakan mana bahasa yang benar dan mana bahasa yang salah. Terima kasih.